Hai, here is Spot Skincare. Aku Isti Filza, chemist yang deep interest dengan skincare ingredients. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kenapa pH dalam skincare itu penting untuk diperhatikan. Zaman sekarang, di tengah-tengah kita yang lagi concern tentang skincare, pH adalah salah satu hal yang penting untuk kita kenali dan pahami, karena basically beda produk skincare itu beda rentang pH optimumnya, dan mostly disesuaikan dengan pH dari kulit kita. Nah, sekarang kita kenalan sama pH. pH itu apa sih? pH adalah potensial hidrogen atau derajat tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat chemical dalam larutan. Semakin mendekati angka 0, tandanya zat itu bersifat asam, dan ketika mendekati angka 7, tandanya zat tersebut netral, dan ketika mendekati angka 8-14, tandanya zat tersebut bersifat basa. pH kulit manusia berada pada rentang 4,5 sampai 5,5 yang menandakan bahwa pH kulit manusia ini sifatnya slightly acidic. Inilah yang mendasari kenapa sebaiknya ketika kita skincarean itu dimulai dari produk exfoliating dan diakhiri dengan produk yang moisturizing, karena mengikuti rentang pH dimulai dari pH terendah menuju ke pH mendekati pH normal. Di sini aku bakal kasih contoh tentang rentang pH produk-produk skincare itu biasanya ada pada pH berapa aja sih. Ini aku sambil lihat cheat sheet ya. Cleanser itu biasanya pada pH 4,5 sampai 7, toner pada pH 5 sampai 7, sunscreen pada pH 5 sampai 7,5, AHA dan BHA pada pH 3,2 sampai 3,9, moisturizer pada pH 5 sampai 7, serum pada pH 4 sampai 6, vitamin C pada pH 2,6 sampai 3,2, retinol pada pH 4 sampai 6,6. Nah, kurang lebih itu standar produk-produk skincare pH-nya itu ada pada rentang berapa. Nah, rentang pH produk-produk skincare yang aku sebutin tadi udah ada di sebelah kanan. Ini tinggal kalian cek aja, kalau mau kalian catat atau screenshot juga bisa. Oke? Kulit manusia terdiri atas beberapa lapisan. Nah, pada lapisan terluarnya ini atau outermost layer ada lapisan stratum corneum yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar sekaligus menjadi pelindung alami dari sinar UV. Tingkat keasaman kulit harus dijaga pada pH 4,5 sampai 5,5 karena memegang peranan penting untuk menghambat dan mengontrol masuknya bakteri yang bersifat berbahaya. Ketika pH kulit berada pada rentang normalnya, produksi lipid dan natural oils akan disekresi untuk melindungi lapisan kulit tersebut. Sekarang kita akan bahas tentang produk-produk skincare yang masuk pada low pH dan high pH. Nah, sekarang kita bahas dulu yang low pH, yaitu pada pH 1 sampai 6. Produk-produk yang berada pada rentang pH 1 sampai 6 atau low pH ini adalah produk yang mendekati pH alami kulit. Nah, sebagian besar produk-produk low pH ini bersifat asam karena jelas berada pada rentang asam ya atau acid. Nah, produk yang pH-nya terlalu rendah sayangnya berpotensi akan mengiritasi kulit dan memiliki sensasi stinging atau perih terhadap kulit. Terlebih kalau rentang pH-nya itu berada pada rentang 3 sampai 4 atau biasanya produk-produk direct acid. Lantas, acid atau asam itu apa sih? Basically, zat asam adalah zat yang dapat melepas ion hidrogen, yaitu ion H+. Nah, seperti ilustrasi di gambar sebelah kiri atas, ini ada zat asam sulfat,
Nah, pada zat asam sulfat ini karena dia merupakan asid, dia akan mengalami pelepasan ion hidrogen menjadi 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2- di gambar kiri tengah ini ya. Nah, kemudian kalau untuk yang kanan ini ada zat HCl atau asam klorida. Sama, asam klorida ini karena dia jelas adalah suatu asid juga, maka dia akan mengalami pelepasan ion hidrogen. Nah, kita bisa lihat di kanan bawah ini ketika dia sudah melepaskan ion hidrogen, itu akan terionkan menjadi 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Lantas hubungannya gimana sih? Nah, ketika molekul atau zat asam tidak melepaskan H+, maka disebut uncharged molecule, yaitu kayak akan free acid sebagaimana di ilustrasi yang sebelah kiri ini. Dan ketika zat asam melepaskan H+, maka disebut charged molecule atau dia menjadi dalam bentuk ion-ionnya. Ini ada ion H+ dan ada ion A-. Nah, stratum corneum atau lapisan kulit terluar kita kayak akan lapisan lipid yang tergolong nonpolar yaitu uncharged molecule. Sedangkan air bersifat polar dan merupakan charged molecule. Berdasarkan prinsip kelarutan like dissolve like, suatu zat akan saling melarutkan hanya dengan zat yang memiliki sifat yang sama, yaitu jikalau dia polar maka akan saling melarutkan hanya dengan molekul yang bersifat polar, dan jikalau dia bersifat non-polar maka hanya akan saling melarutkan dengan molekul yang bersifat non-polar juga. Maka dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa molekul asid yang mudah untuk melepaskan ion H+ atau charged molecule tidak akan mudah untuk menembus lapisan stratum corneum karena bersifat polar dibandingkan dengan molekul yang sulit untuk melepaskan ion H+ atau uncharged molecule yang akan relatif lebih mudah untuk menembus lapisan stratum corneum. Berbicara tentang asid pada skincare, ada juga hal lain selain pH yang tidak kalah penting, yaitu nilai pKa. pKa ini apa sih? pKa adalah ukuran keterikatan ion H+ dalam suatu molekul. Semakin rendah nilai pKa-nya, maka semakin mudah ion H+ tersebut untuk dilepaskan dari suatu molekul. Dan semakin tinggi pKa-nya, maka semakin sulit ion H+ tersebut untuk terlepas dari molekul tersebut. Here is the sum up of pKa from some acid, dan concernnya itu adalah alpha hydroxy acid. Dari data pKa ini, malic acid memiliki nilai pKa yang terendah dan lactic acid memiliki nilai pKa yang tertinggi. Ini juga terlihat ada data molecular weight atau berat molekul dari molekul-molekul alpha hydroxy acid. Dan di sini yang paling berat adalah lactic acid dan yang paling kecil ukuran molekulnya adalah glycolic acid. Data yang ada ini bisa terlihat bahwa malic acid menuju ke lactic acid itu urutannya akan semakin sulit untuk menembus stratum corneum, dan pada malic acid itu akan jauh lebih baik digunakan oleh yang sensitive skin, sedangkan kalau untuk glycolic acid akan bersifat lebih efektif sehingga perlu untuk berhati-hati digunakan pada dry skin atau sensitive skin. As I said before, molekul yang sulit untuk melepaskan ion H+, dia adalah uncharged molecule dan akan mudah untuk menembus lapisan stratum corneum. Maka dari data ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa produk yang berada pada pKa rendah akan mudah untuk melepaskan ion H+ sehingga akan sulit untuk menembus
stratum corneum. Nah, hal ini akan membuat produk yang pKa-nya rendah itu slowly efektif dan less irritating. Ini menjadi kabar baik khusus yang kulitnya itu dry skin atau sensitive skin. Selain itu, ukuran molekulnya itu relatif besar, makanya kenapa dia ini sulit untuk menembus stratum corneum. Dengan pKa tinggi ini, ion H+-nya akan sukar lepas sehingga dengan lebih mudah masuk ke dalam lapisan stratum corneum. Nah, produk dengan pKa tinggi ini highly efektif dan kita harus menggunakannya hati-hati karena biasanya mengiritasi atau memiliki efek stinging terhadap kulit, yaitu kulit sedikit terasa perih, dan ukuran molekulnya yang jauh lebih kecil membuat produk dengan pKa yang tinggi ini dapat melakukan penetrasi ke dalam kulit lebih dalam sehingga bisa mengoptimalkan kerja dari produk skincare tersebut. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang produk-produk low pH beserta penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke produk-produk yang high pH atau penjelasan tentang high pH. Nah, high pH ini sendiri berada pada rentang basah yaitu 8-14. Tetapi di dalam skincare biasanya hanya pada rentang 8-8,7. Ingredients yang ada pada rentang pH ini adalah SLS atau sodium lauryl sulfat, kemudian ada SLIS atau sodium laureth sulfat, dan ada potasium hydroxide. Nah, ingredients ini biasanya akan ditemukan pada produk sabun. Penggunaan produk yang high pH ini biasanya akan terasa lembut, lembab, kenyal ketika kita menggunakannya di awal. Namun ketika kita sudah selesai menggunakan produk ini, biasanya ada efek drying yang berbeda-beda tergantung juga dari jenis kulit kita masing-masing dalam menggunakan produk yang high pH ini. Nah, setelah kita udah ngebahas tentang produk-produk low pH dan high pH, sekarang kita ke acid dan peptides. Nah, acid dan peptides ini apakah bisa kita gunakan secara bersamaan? Mengingat acid ini dia direct acid biasanya, dan kemudian peptides ini masih tergolong ke kelas high pH atau bersifat basa. Jadi bisa dipakai bersamaan nggak? Kombinasikan direct acid dengan peptides is not a good deal. Kenapa demikian? Karena peptides ini akan dapat mengalami hidrolisis ketika dikombinasikan dengan direct acid. Nah, hidrolisis itu apa? Yaitu terjadinya pemutusan ikatan peptida yang mengakibatkan peptides tersebut akan terhidrolisis menjadi asam amino atau mengalami perubahan struktur. Nah, ketika berubah struktur, maka berubah pula efektivitasnya. Itu pada low pH, peptides juga akan dapat mengalami deaminasi atau pelepasan gugus amida dan juga mengalami oksidasi. Proses-proses ini tentu saja akan mengganggu efektivitas dari peptides tersebut, sehingga sangat disarankan untuk tidak mengkombinasikan direct acid dengan peptides. Terus gimana cara kita buat tahu pH dari produk skincare yang kita punya? Nah, simpelnya tinggal kita beli saja kertas pH indikator kayak yang di sebelah ini yang udah aku sisipin. Nah, itu tinggal kita beli, terus kita pakai si kertasnya itu dan kita ujikan ke produk skincare kita, yaitu dengan cara kita celupkan gitu. Nah, setelah kita celupkan, nanti kita tunggu kurang lebih sekitar 2 menit, nanti itu akan berubah warna kertas indikatornya, dan kita cocokin aja dengan patokan yang ada di box pH indikator itu. Nah, tinggal kita perhatikan ada di rentang pH berapa. Nah, kalau misalnya produknya itu berada pada rentang pH kulit, itu berarti produknya bagus atau baik untuk kita gunakan jangka panjang. Nah, kalau produk tersebut adalah direct acid, maka kita harus berhati-hati, terlebih kalau kulit kita itu sensitif. Ini dia beberapa referensi yang aku jadikan rujukan dalam pembuatan video ini. Nah,
silakan kalian bisa cek di sini ya kalau kalian mau tahu lebih lanjut secara saintifiknya. So, ini kita udah di penghujung video. Aku mau ngingetin jangan lupa buat cek sosial media aku lainnya, yaitu ada di Instagram @podskincare dan juga ada podcast lainnya di Spotify @podskincare. Nah, kalian bisa cek-cek di situ video-video lainnya. See you on my next video. Don't forget untuk subscribe, likes, and comment. Thank you.